Gadis cantik berbobot 800 jin. Bergantung pada ayahnya yang merupakan kepala suku. Dia memaksa dirinya untuk memiliki 5 suami binatang yang tampan. Sehingga setiap suami binatang sangat membencinya. Mereka sama sekali tidak mau menyentuhnya. Namun wanita itu tidak mau menyerah. Demi bisa bersama salah satu dari mereka, dia diam-diam mencampurkan jus buah miking ke dalam makanan pria itu. Pada saat yang sama, dia juga menelan 500 buah miking. Berharap bisa menyalakan api gairah. Namun, baru saja dia menjatuhkan suami binatang yang mulai membiru ke tempat tidur. Tak disangka, efek obat yang berlebihan justru berbalik menyerangnya. Racun itu membuatnya pingsan. Pada saat yang sama, seorang gadis dari dunia kiamat secara kebetulan merasuki tubuh ini. Begitu dia membuka mata, dia langsung melihat seorang pria dengan wajah memerah mendekatinya. Hatinya langsung panik. Dalam kepanikan, dia melancarkan tendangan mematikan. Dia sadar bahwa dia telah membuat masalah. Tapi saat ini, dia tak punya waktu untuk memikirkannya. Dengan kecepatan tinggi, dia segera bangkit dan melarikan diri. Karena dia tidak tahu tempat macam apa ini. Hingga akhirnya dia berlari jauh keluar dari gua. Baru setelah itu dia berani berhenti. Astaga, baru saja itu sangat menakutkan. Hampir saja dia diperlakukan seperti itu oleh manusia primitif. Saat itu, tiba-tiba kepalanya terasa sakit. Tak lama kemudian, serangkaian ingatan yang bukan miliknya mengalir ke dalam pikirannya. Setelah melihat semua ingatan itu, dia langsung merasa seperti ingin muntah. Pemilik tubuh sebelumnya pemalas, rakus, dan jahat, juga sangat jelek, benar-benar menjijikkan, tapi justru tidak memiliki kesadaran diri. Bergantung pada ayahnya yang merupakan kepala suku, dia selalu bertindak sewenang-wenang, dan sangat tergila-gila pada pria. Dia memaksa ayahnya untuk memberinya 5 suami binatang terbaik. Kelima suami binatang itu sangat membencinya. Tatapan mereka padanya seolah melihat setumpuk kotoran. Mereka menghindarinya seakan menghindari wabah. Su Yue memijat pelipisnya dengan sakit kepala. Apa-apaan ini semua, dia sama sekali tidak butuh cinta yang dipaksakan. Dia ingin mencari tempat untuk mencoba sesuatu. Apakah kekuatannya dari dunia sebelumnya masih ada atau tidak? Namun belum berjalan jauh, dia melihat seekor ular piton hitam raksasa. Ular itu melihatnya, tatapannya penuh dengan rasa jijik yang sangat manusiawi. Lalu berbalik dan berubah menjadi seorang pria tinggi. Sambil menyeret buruannya pergi, Su Yue tertegun, menatap punggung pria yang baru saja berubah bentuk. Ekspresinya menjadi rumit. Jadi ini Molin, pemeran pria kedua yang begitu misterius? Memang tampan sih, hanya saja terlalu dingin. Su Yue segera kembali sadar. Dia menutup mata dan mencoba menjalin hubungan dengan tanaman di sekitarnya. Untungnya, kekuatan elemen kayu yang terbangun di kehidupan sebelumnya masih ada. Su Yue dengan senang hati berjalan ke tepi sungai dan mencuci wajahnya. Namun, saat melihat pantulan dirinya di air, dia langsung merasa sangat jijik. Tubuhnya gemuk, wajahnya penuh bintik-bintik, rambutnya berantakan, lengket dan kotor. Tubuhnya juga mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Su Yue benar-benar syok dengan betapa jeleknya dirinya. Dia tak bisa menahan diri, dan langsung muntah hebat tanpa henti. Hampir saja dia memuntahkan empedunya. Ya Tuhan, ini terlalu jelek. Dia hampir mengalami krisis mental. Meskipun dirinya tidak terlalu cantik sebelumnya, tapi setidaknya dia manis dan menarik. Kapan dia pernah sejelek ini? Dengan tampang seperti ini, jangan bilang pria, bahkan dirinya sendiri pun jijik. Tidak bisa begini, harus segera membersihkan diri. Dia menahan rasa jijik dan mulai mencuci rambutnya. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia mencuci, air di kakinya berubah menjadi hitam. Tapi rambutnya tetap berminyak. Seandainya ada sampo, pasti lebih baik. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara, ding, di dalam kepalanya. Sistem pesona super diaktifkan. Selamat datang di dunia binatang, tuan rumah. Saya adalah sistem pendampingmu, Xiao Li. Su Yue tertegun. Sistem pesona super, apakah dia baru saja mendapatkan cheat? Dia tidak bisa menahan rasa bahagianya. Tapi apa sebenarnya sistem pesona ini? Apakah dia harus menjadi pusat perhatian semua orang? Xiao Li, coba jelaskan. Apa fungsi dari sistem ini? Sistem ini bertujuan untuk membantumu meningkatkan pesona pribadi dan menaklukkan kelima suami binatangmu. Kamu perlu berinteraksi dengan mereka untuk meningkatkan tingkat kesukaan mereka padamu. Semakin tinggi kesukaan mereka, semakin besar hadiahnya. Begitu mendengar ada hadiah, mata Su Yue langsung berbinar. Hadiah apa saja yang tersedia? Ada banyak jenis hadiah, misalnya pil kecantikan, pil pelangsing, berbagai keterampilan bertahan hidup, peralatan rumah tangga, ramuan untuk meningkatkan kebugaran, serta berbagai barang langka. Tentu saja, termasuk sampo yang baru saja kamu inginkan juga ada. Su Yue mengangkat alisnya. Sistem ini tampaknya cukup menarik. Hanya saja, haruskah dia menaklukkan kelima pria itu? Begitu memikirkan 5 pria itu, kepalanya langsung pusing. Terutama Yeling. Dia begitu galak. Dia benar-benar tidak ingin mencari masalah dengannya.
Mendengar jawaban dari sistem, sudut bibir Su Yue langsung berkedut. Dia tahu bahwa para suami binatang itu membencinya. Tapi dia tidak menyangka kebencian mereka sebesar itu. Dia mulai sedikit ragu. Sistem dapat melihat kekhawatirannya. Jangan khawatir, tuan rumah. Aku akan membantumu. Aku punya paket pemula untukmu. Di dalamnya ada beberapa barang yang sangat kamu butuhkan saat ini. Begitu selesai bicara, 3 benda langsung muncul di depan Su Yue. Sampo, sabun mandi, dan pembersih wajah. Melihat 3 benda itu, dia tanpa sadar merasa sangat tertarik. Ini adalah hal yang paling dia butuhkan saat ini. Dia segera menggertakkan giginya. Baiklah, demi paket pemula ini, aku akan mencobanya. Apakah ada batas waktu untuk misi ini? Atau apakah aku akan disetrum jika gagal? Tenang saja, tuan rumah. Tidak ada batas waktu untuk misi ini. Selain itu, kami cukup fleksibel dan manusiawi. Jika gagal, tidak akan ada hukuman. Bagus kalau begitu. Su Yue mengangguk puas, lalu mulai fokus mencuci rambutnya. Rambutnya sangat kotor. Dia harus mencucinya 3 hingga 4 kali agar benar-benar bersih. Kemudian, dia menggunakan sabun dan pembersih wajah untuk membersihkan seluruh tubuhnya. Dia tidak tahu sudah berapa lama pemilik tubuh sebelumnya tidak mandi. Lapisan tebal kotoran melekat di tubuhnya, kering dan keras. Dia harus menggosoknya dengan batu selama berjam-jam agar bersih. Lapisan demi lapisan kotoran luruh dari tubuhnya jatuh ke dalam air sungai. Air di sekitarnya sudah tak bisa lagi disebut keruh. Warnanya hitam pekat, seperti tinta yang ditumpahkan. Setelah selesai membersihkan diri, dia merasa tubuhnya hidup kembali. Bahkan suasana hatinya ikut membaik. Saat dia hendak naik ke daratan, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dari belakangnya. Su Yue terkejut setengah mati. Dia pikir terjadi gempa bumi. Secara naluriah, dia menoleh ke belakang. Dia melihat seekor banteng liar yang telah disembelih mengapung di sungai. Molin berdiri di tepi sungai dengan ekspresi terkejut. Sepertinya dia juga tidak menyangka Su Yue ada di sini. Su Yue pun tidak menyangka akan bertemu Molin di tempat ini. Secara refleks, dia langsung berjongkok, menyembunyikan tubuhnya di dalam air. Hanya kepalanya yang terlihat di atas permukaan. Wajahnya langsung memerah. Dia takut akan disalahpahami sebagai menggoda pria itu. Pemilik tubuh sebelumnya telah melakukan segala cara demi bisa tidur dengan beberapa suami binatangnya. Molin pun berpikir hal yang sama. Tatapan matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Wanita ini semakin tidak tahu malu. Demi menarik perhatiannya, dia bahkan menggunakan trik murahan dan menjijikkan seperti ini. Sungguh membuatnya muak. Segera pergi dari sini. Suara dinginnya terdengar tajam. Suaranya sedingin musim dingin yang menusuk. Su Yue merasa sangat kesal. Jelas-jelas dia yang dirugikan di sini. Oke, kenapa malah terlihat seperti pria itu yang dirugikan? Meskipun pria ini adalah target yang harus dia taklukkan, dia tetap tidak mau memanjakan sikap buruk Molin. Memangnya sungai ini milikmu? Kau bisa datang. Kenapa aku tidak bisa? Aku sudah ada di sini duluan untuk mandi. Lalu tiba-tiba kau muncul. Kau yang melihat tubuhku. Tidak ada satu kata maaf pun. Malah menyuruhku pergi. Jadi ini yang kau sebut aturan dan sopan santun? Kata-katanya begitu tajam, membuat Molin tak bisa membantah. Meski dia merasa aneh karena wanita ini tiba-tiba mandi, tapi dia tidak terlalu peduli. Dia hanya merasa heran dengan reaksinya, seolah tak menyangka dia akan berkata seperti itu. Sebelumnya, setiap kali wanita ini melihatnya, dia selalu menunjukkan wajah penuh kekaguman dan menjilat. Tapi hari ini, dia terlihat sangat berbeda. Aku tidak tahu kau ada di sini. Setelah mengatakan itu, dia langsung berbalik pergi. Su Yue melihat punggungnya yang semakin menjauh. Baru kemudian dia menghela napas lega. Saat dia merapikan barang-barangnya dan bersiap untuk pergi, perutnya tiba-tiba berbunyi keras. Su Yue langsung menggerakkan pikirannya. Sebuah sulur kecil muncul di telapak tangannya. Tatapannya jatuh pada ikan dan udang yang berenang di sungai. Sulur di telapak tangannya langsung meluncur keluar. Dengan cepat melilit seekor ikan besar di dalam air. Dengan sekali tarikan, dia melempar ikan itu ke daratan. Melihat ikan besar yang masih menggelepar di tanah, Su Yue tersenyum puas. Setidaknya dia tidak akan kelaparan malam ini. Saat dia kembali ke perkampungan, langit sudah benar-benar gelap. Orang-orang di desa berkumpul di sekitar unggun api untuk memanggang daging. Mereka bercengkerama dan tertawa. Suasananya sangat ramai. Saat dia hendak memanggang ikan, ia berjalan mendekat. Dia adalah wanita tercantik di suku ini. Dia memiliki 7 suami binatang. Namun, dia masih belum puas. Dia bahkan mengincar suami binatang milik pemilik tubuh sebelumnya. Karena itu, dia sangat membenci pemilik tubuh sebelumnya, dan sering mencari masalah dengannya. Su Yue, kami semua tahu apa yang kau lakukan pada Yeling hari ini. Kau benar-benar tak tahu malu. Yeling sama sekali tidak menyukaimu. Tapi kau masih menggunakan cara licik seperti ini. Mia menatapnya tajam. Suaranya sangat lantang. Semua orang di sekitar mendengarnya. Mereka segera menoleh ke arah Su Yue. Tatapan mereka penuh dengan penghinaan dan rasa jijik. Namun, Su Yue tidak peduli dengan tatapan mereka. Dia hanya menatap Mia dengan ekspresi tenang.
lalu berkata dengan santai, "Jadi, apa hubungannya denganmu?" Mia menjadi marah karena sikapnya yang acuh tak acuh. Wajahnya langsung berubah jelek. Lalu, melihat ikan di tangan Su Yue, dia mengejek, "Kau benar-benar tidak berguna. Sebagai seorang wanita, kau masih harus mencari makanan sendiri. Kalau aku jadi kau, aku sudah lama memilih mati saja." Seketika, terdengar suara tawa dari orang-orang di sekitar. Namun, tepat setelah Mia berkata begitu, sebuah bayangan tinggi tiba-tiba berjalan keluar dari kerumunan. Di tangannya ada sepotong daging panggang, dan dia berjalan langsung ke arah Su Yue. Dia adalah suami binatang ketiga pemilik tubuh sebelumnya, Ziki. Wujud aslinya adalah rubah ekor 9. Saat Su Yue masih bingung, Ziki sudah berdiri tepat di depannya, lalu menyerahkan daging panggang di tangannya padanya. Dengan ekspresi datar, dia berkata, "Ambil ini." Adegan ini membuat para pria binatang dan wanita di sekitarnya terkejut, termasuk Mia. Dia menatap Ziki dengan ekspresi tidak percaya, seolah tidak mengerti kenapa dia melakukan ini. Bukankah dia juga sangat membenci Su Yue? Namun kemudian, dia teringat bahwa selama ini daging yang dimakan Su Yue juga dari Ziki. Dan itu semakin membuatnya kesal. Ziki memang sangat membenci Su Yue, tapi dia tidak pernah membiarkannya kelaparan. Dia adalah suami binatang yang sangat bertanggung jawab. Kalau bukan begitu, Su Yue tidak mungkin bisa menjadi sebesar ini. Su Yue tersenyum dan mengambil daging panggang itu. "Terima kasih." Suaranya jernih dan merdu, seperti kicauan burung bulbul. Sangat kontras dengan wajahnya yang jelek. Hampir tidak cocok sama sekali. Ziki menatapnya dengan heran. Kata terima kasih keluar dari mulutnya. Ini pertama kalinya, meskipun heran dengan sikapnya hari ini. Dia tidak terlalu memikirkannya. "Aku hanya tidak ingin orang berpikir bahwa aku bahkan tidak mampu menghidupi seorang wanita." Setelah mengatakan itu, dia langsung berbalik pergi. Mia yang mendengar kata-katanya, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sebelum dia bisa mengejek lebih lanjut, tiba-tiba, beberapa potongan daging terlempar dari berbagai arah. Akhirnya jatuh di kaki Su Yue. Seolah membuang sampah, dia menoleh ke arah asal potongan daging itu. Ternyata mereka berasal dari Molin, King Zhu, dan Xuan Mo. Yeling tidak memberinya apapun. Dia hanya duduk sendirian menikmati daging panggangnya. Terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Dia juga tidak tahu bagaimana efek jus Miking diatasi. Mia melihat pemandangan ini. Rasa cemburu di matanya hampir tidak bisa disembunyikan. Dia mengejek dengan suara dingin. Itu hanya belas kasihan dari mereka. Su Yue menatapnya dengan dingin. Tanpa berkata apa-apa, mereka melemparkan daging seperti membuang sampah. Bukankah ini sama saja dengan mengusir pengemis? Namun, sebagai seseorang yang telah bertahan hidup di dunia kiamat, dia sangat memahami betapa berharganya makanan. Pikirnya, kalau mereka tidak mau, dia akan ambil. Saat dia hendak membungkuk untuk mengambil daging di tanah, sebuah suara pria yang penuh kemarahan terdengar di telinganya. "Jangan ambil." Itu adalah suara kakak pemilik tubuh sebelumnya, Sumu. Di suku serigala, kekuatan Sumu cukup tinggi, hanya di bawah 5 suami binatangnya. Dia menoleh dengan marah ke arah Yeling yang sedang memanggang daging dengan santai. "Yeling, jangan lupa bahwa adikku adalah wanitamu. Kau tidak memberinya makanan sama sekali, kau ingin membiarkannya kelaparan sampai mati?" Yeling menyeringai dengan sinis. Mata peraknya langsung menatap Su Yue. Tatapannya penuh dengan rasa jijik yang jelas. Lihat saja tubuhnya itu, jelek saja sudah cukup buruk. Tapi dia juga gemuk seperti babi betina. Kalau dia kelaparan sedikit, itu justru bagus untuk dietnya. Hahaha, terdengar suara tawa riuh di seluruh alun-alun. Semua orang merasa Yeling ada benarnya. Su Yue mendengar tawa di sekelilingnya. Meskipun dia cukup tebal muka, saat ini, dia tetap merasa malu. Tatapannya mengarah ke Yeling. Giginya bergemeletuk karena marah. Pria ini benar-benar berbicara terlalu tajam. Ini pasti balas dendam karena dia telah mencampur jus Miking ke makanannya dan menendangnya sebelumnya. Sumu merasa canggung dan ingin membela adiknya. Tapi melihat tubuh adiknya yang seberat 300 jin dan wajahnya yang jelek, dia tidak bisa berkata apa-apa. Jangankan Yeling, bahkan dia sendiri sulit untuk melihatnya. Tapi setidaknya dia sudah tahu mandi. Itu adalah sedikit perubahan. "Kak, aku tidak makan malam ini." Su Yue berkata pelan pada Sumu. Sumu menatapnya dengan ekspresi aneh. Adiknya yang pemalas dan rakus ini benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu, tapi mengingat kebiasaannya sebelumnya, dia merasa adiknya hanya berpura-pura. Mungkin nanti dia akan diam-diam makan daging. Kalau memang ingin diet, kalau mau diet, makan lebih sedikit. Lihat saja seberapa gemuk dirimu sekarang. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan pergi. Su Yue menunduk dan melihat lemak di tubuhnya. Sejujurnya, bahkan dia sendiri jijik melihatnya. "Diet, aku harus diet. Nanti kalau sudah langsing seperti kilat, aku akan menyilaukan mata serigala mereka." Dengan pikiran itu, dia membawa ikan besar dan kembali ke guanya. Namun, baru berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin. Menoleh ke belakang, dia langsung bertemu dengan mata ular yang dingin membeku dari Molin.
Dia terkejut. Ada apa? Molin menatapnya dalam-dalam. Suara dinginnya terdengar. Kata-kata yang kau ucapkan di sungai tadi. Apa maksudnya? Su Yue berkedip beberapa kali. Wajahnya penuh kebingungan. Dia mengatakan banyak hal di sungai. Pria ini mengacu pada yang mana? Apa? Aku tidak ingat. Kau bilang, apakah sungai ini milikmu? Kau bisa datang. Kenapa aku tidak bisa? Su Yue merasa speechless. Dia tidak menyangka pria ini mengacu pada kata-kata itu. Aku hanya mengatakannya tanpa berpikir. Tidak ada maksud lain. Jangan terlalu dipikirkan. Molin terdiam cukup lama. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, jangan pernah mencoba menggoda aku lagi seperti tadi. Setelah mengucapkan kata-kata dingin itu, dia pergi begitu saja. Lalu dia langsung berbalik pergi. Su Yue langsung terdiam tak tahu harus berkata apa. Menggodanya, kapan dia pernah menggoda pria itu? Jelas-jelas dia sedang mandi saat itu. Pria itulah yang tiba-tiba datang sendiri. Oke, dia diam-diam mendengus kesal. Pria menyebalkan yang terlalu percaya diri. Setelah menggerutu, dia kembali ke guanya. Kebetulan, Yeling sedang berjalan melewati tempat itu. Dan tanpa sengaja mendengar kata-kata terakhirnya, pria menyebalkan yang terlalu percaya diri. Dia menatap punggung Su Yue yang semakin menjauh. Ekspresinya sulit ditebak, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Su Yue segera kembali ke guanya. Saat melihat sekelilingnya, tulang bekas gigitan, daging busuk, sisa makanan yang membusuk, serta tumpukan kulit binatang berjamur. Semuanya berserakan di satu tempat. Apa tempat ini masih layak dihuni? Ini lebih mirip tempat pembuangan sampah. Dia sudah tidak punya kata-kata untuk mengomentari kehidupan pemilik tubuh sebelumnya. Benar-benar keterlaluan. Kemudian, dia pun mulai merapikan guanya dengan pasrah. Semua yang harus dibuang, dia buang. Barang yang bisa dicuci, dia kumpulkan di depan gua. Besok pagi dia berencana mencucinya di sungai. Setelah berjam-jam bekerja, guanya akhirnya terasa lebih lapang. Melihat tempat tidur batu yang kosong, bahkan selembar kulit binatang pun tidak ada. Jangan tanya betapa dinginnya nanti malam. Jadi dia pergi mencari beberapa kayu kering di sekitar, dan membuat unggun api di tengah gua, agar tetap hangat, sekaligus untuk mengusir binatang buas. Setelah seharian bekerja, perutnya mulai lapar. Tanpa sadar, tatapannya jatuh pada ikan besar di tanah. Dia menelan ludah, namun saat melihat tubuhnya yang penuh lemak, dia menahan diri. Tidak boleh makan, kalau terus makan, dia akan semakin gemuk. Dia terus membujuk dirinya sendiri. Demi mengalihkan perhatiannya, Su Yue memutuskan untuk mulai berlatih kekuatannya. Meskipun kekuatan elemen kayunya turun ke level 1, dan efek penyembuhannya melemah, namun, setidaknya masih bisa digunakan untuk detoksifikasi. Tubuhnya yang gemuk ini jelas akibat terlalu banyak racun menumpuk, ditambah produksi minyak berlebih dalam tubuhnya. Dengan itu, dia mulai menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan racun. Tak lama kemudian, tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya hijau samar. Setelah sekitar waktu 1 cangkir teh, dia merasa seluruh tubuhnya lengket dan basah, dan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Dia merasa sangat jijik. Segera dia berlari keluar dari gua, sambil tidak lupa membawa sabun mandi. Di dunia binatang, kehidupan sangat terbuka, terutama di malam hari. Kemanapun kau pergi, pasti akan mendengar suara desahan. Suaranya membuat wajahnya merah dan jantungnya berdebar. Dengan susah payah, Su Yue akhirnya sampai di bagian hilir sungai. Dia mandi sampai 3 kali baru merasa puas. Di bawah sinar bulan yang terang, dia melihat bayangannya di air. Sepertinya tubuhnya sedikit lebih ramping. Dia menyentuh wajahnya, perasaannya menjadi lebih baik. Saat hendak berdiri dan pergi, tiba-tiba dia mendengar suara percikan air dari atas. Rasa penasarannya membuatnya melihat ke arah itu. Sekali melihat, dia langsung tertegun. Di bawah sinar bulan, seorang pria sedang mandi di sungai. Bertelanjang dada, kulit perunggunya berkilau di bawah sinar bulan. Tubuhnya bisa dibilang sempurna. Su Yue menelan ludah. Bahu lebar ini, pinggang ramping ini, dan kaki panjang ini. Secara refleks, tatapannya turun ke bagian bawah tubuh pria itu. Sayangnya, tertutup oleh air. Tatapannya naik kembali, dan jatuh pada wajah pria itu. Bukankah ini suami binatang kelimanya? Xuan Mo. Seingatnya, bentuk aslinya adalah serigala kegelapan meter. Dan dia satu-satunya di suku ini. Bisa dibilang spesies langka. Pria itu tampaknya menyadari sesuatu. Tiba-tiba dia menoleh tajam ke arahnya. Tatapan tajamnya seperti pedang yang baru saja ditarik dari sarungnya. Su Yue terkejut dalam hati. Dengan cepat dia mengalihkan pandangannya, dan segera berbalik untuk lari. Namun di detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba membeku di tempat, karena pria itu menyebut namanya. Suara dinginnya penuh dengan amarah yang tertahan. Su Yue, kau benar-benar berani. Berani-beraninya mengintip aku mandi? Begitu kata-kata itu selesai, pria itu sudah berdiri tegak dari dalam sungai, dan berjalan cepat ke arahnya. Tanpa berpikir panjang, Su Yue langsung kabur. Bercanda, kalau tidak lari sekarang, kapan lagi? Pria ini benar-benar bisa menghajarnya. Dalam hatinya, dia sudah memaki Xuan Mo ribuan kali.
Merasa pria ini terlalu berlebihan. Dia sendiri yang mandi di sungai, tapi malah menyalahkannya karena mengintip. Bukannya mengintip, dia jelas-jelas melihat dengan terbuka. Oke, Suanmo menatap wanita yang kabur itu. Ekspresinya semakin gelap. Terakhir kali Su Yue mengintipnya mandi, dia menghajarnya habis-habisan. Tak disangka dia datang lagi. Benar-benar tidak kapok dihajar. Su Yue berlari secepat mungkin kembali ke guanya. Melihat Suanmo tidak mengejarnya, dia diam-diam menghela napas lega. Dia duduk di dekat api unggun, sambil mengingat tubuh atletis Suanmo tadi. Dia tak bisa menahan diri menelan ludah. Harus diakui, sejak datang ke dunia binatang ini, itu adalah tubuh pria terbaik yang pernah dia lihat. Sayangnya, dia sangat membencinya. Menaklukkannya akan sangat sulit. Su Yue menghela napas, merasa lebih baik tidur saja. Urusan menaklukkannya bisa dipikir nanti. Saat dia hendak naik ke tempat tidurnya, suara sistem Xiaole tiba-tiba terdengar di kepalanya. Host, tingkat kesukaan target strategi telah berubah. Yeling, tingkat kesukaan Suanmo naik 10 poin. Masing-masing sekarang minus 90 dan minus 80. Mendengar suara Xiaole, Su Yue merasa penasaran. Jangan-jangan si bajingan Yeling ini punya kecenderungan masokis. Kemarin aku memberinya obat, lalu menendang permata berharganya, tapi tingkat kesukaannya malah naik. Lalu Suanmo, tak disangka, mengintipnya mandi, malah membuat tingkat kesukaannya meningkat. Dia menggelengkan kepalanya, hanya bisa bilang satu hal. Pria memang sulit dimengerti. Su Yue tidak memikirkannya lebih jauh, dan langsung tidur di dekat unggun api. Sementara itu, Suanmo sedang dalam perjalanan kembali ke guanya. Namun, di tengah jalan, dia melihat ada cahaya samar dari dalam gua Su Yue. Entah kenapa, kakinya secara refleks berbelok, dan menuju ke sana. Saat dia tiba di depan gua, dia melihat tumpukan besar kulit binatang yang berjamur. Sekejap, amarahnya meluap. Tanpa ragu, dia melangkah masuk ke dalam gua, jelas-jelas berniat untuk menghajar Su Yue. Namun begitu masuk, pemandangan di dalam membuatnya tertegun. Guanya sangat bersih dan rapi. Tak lagi seperti tempat pembuangan sampah sebelumnya. Jelas-jelas sudah dibereskan. Ada unggun api menyala di tengah gua. Su Yue duduk meringkuk di samping api unggun. Tubuhnya membungkuk dalam tidur. Terlihat sedikit menyedihkan. Suanmo mencibir dalam hati. Menyedihkan, itu akibat perbuatannya sendiri. Tumpukan kulit binatang yang bagus malah dia hancurkan. Biarkan saja dia kedinginan. Awalnya, dia ingin langsung pergi. Namun, tatapannya jatuh pada wajah jelek Su Yue, dan langkahnya pun terhenti. Entah kenapa, dia merasa wajah itu tidak sejelek sebelumnya. Bahkan tampaknya sedikit lebih ramping. Suanmo terkejut dengan pikirannya sendiri. Merasa bahwa dia pasti sudah gila. Bagaimana mungkin dia berpikir bahwa si jelek ini tidak jelek? Su Yue, yang masih setengah sadar, merasakan kehadiran seseorang. Begitu membuka mata, dia melihat Suanmo menatapnya dengan aneh. Su Yue langsung tersentak kaget, mengira pria ini mengejarnya untuk menghajarnya. Aku benar-benar tidak sengaja mengintipmu mandi. Aku hanya kebetulan ke sungai untuk mencuci muka. Bagaimana aku tahu kau sedang mandi di sana? Ekspresi Suanmo semakin dingin. Namun, pada akhirnya dia tidak memukulnya. Dia hanya melemparkan satu kalimat. Lebih baik begitu. Setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan gua. Menatap punggung pria yang pergi itu, Su Yue diam-diam menghela napas lega, lalu mengumpat pelan. Bajingan, menguap. Dia kembali tidur. Namun, malam ini dia tidak tidur dengan nyenyak. Di suku ini, semua orang sangat terbuka. Suara aktivitas malam terdengar di mana-mana, membuat wajahnya memerah. Dia terus membolak-balik tubuh, tidak bisa tidur. Keesokan paginya, baru saja bangun, suara sistem Xiaole kembali terdengar di kepalanya. Selamat kepada host, berhasil menurunkan berat badan. Turun 10 kg, nilai pesona bertambah 10 poin. Tingkat kesukaan Suanmo bertambah 20 poin. Mata Su Yue berbinar gembira. Hanya lapar semalaman. Tak disangka hanya dalam semalam, berat badannya turun belasan kilo. Dan tingkat kesukaan Suanmo langsung naik 20 poin. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Perasaannya sangat baik. Sepertinya pria memang lebih suka wanita yang bersih dan segar. Memikirkan hal itu, dia mengangkat tumpukan kulit binatang di depan gua dan pergi ke sungai untuk mencucinya. Baru saja sampai di tepi sungai, para wanita lain di suku mulai menatapnya dengan tatapan aneh. Itu bukan Su Yue, dia bangun sepagi ini, lihat, dia membawa begitu banyak kulit binatang. Apa dia benar-benar mau mencucinya? Dia kan pemalas sejati, mungkinkah dia benar-benar akan mencuci kulit binatangnya sendiri? Atau cuma pura-pura rajin? Meski suara mereka kecil, namun setiap kata terdengar jelas di telinga Su Yue. Dia diam-diam memutar bola matanya, dan mengabaikan mereka sepenuhnya. Akhirnya, dia menemukan tempat yang sepi, dan mulai mencuci kulit binatang. Para wanita di tepi sungai melihat Su Yue benar-benar mencuci sesuatu. Tatapan mereka dipenuhi keheranan. Astaga, Su Yue benar-benar sedang mencuci kulit binatang. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Kalian tidak merasa dia berubah? Sepertinya dia tidak sejelek dulu. Memang ada yang berbeda.
Tidak terlalu menjijikkan seperti sebelumnya, tapi secara keseluruhan, tetap saja jelek. Su Yue sama sekali tidak peduli dengan komentar mereka. Dia hanya fokus menggosok kulit binatang. Untungnya, tubuh ini memiliki banyak tenaga. Dalam waktu kurang dari 2,5 jam, dia sudah selesai. Saat kembali ke perkampungan dengan membawa kulit binatang, dia melihat banyak pria binatang berkumpul di alun-alun, termasuk kelima suami binatangnya, bahkan ayahnya, kepala suku, juga ada di sana, berdiri di depan. Tampaknya sedang memberikan perintah. Jelas, mereka akan pergi berburu. Su Yue berpikir sejenak, kemudian berjalan mendekat sambil membawa kulit binatang. Begitu Sulai melihatnya, wajahnya langsung berkerut. Apa yang kau lakukan di sini? Segera pergi dan kembali ke gua. Dia sangat kecewa dengan putrinya ini. Pemalas dan rakus. Kepribadiannya pun tidak menyenangkan. Ditambah lagi, terlalu tergila-gila pada pria. Parahnya, dia juga sangat jelek. Benar-benar mempermalukannya. Melihat tatapan penuh kebencian dari Sulai, Su Yue hanya bisa terdiam. Seberapa bencinya dia pada putrinya sendiri? Abah, aku ingin ikut berburu. Sulai mengira dirinya salah dengar. Dia menatapnya dengan heran. Apa yang kau bilang? Aku bilang, aku ingin ikut berburu. Begitu dia selesai bicara, suasana langsung sunyi. Lalu, tiba-tiba terdengar gelombang tawa mengejek dari alun-alun. Hahaha, kalian dengar itu? Su Yue bilang dia mau ikut berburu. Benar-benar lucu. Dia, si pemalas dan rakus ini, juga ingin ikut berburu. Jangan-jangan, seorang pria binatang ingin mengatakan bahwa Su Yue pasti gila. Namun, saat kata-kata itu hampir keluar dari mulutnya, dia melirik kepala suku di depan, lalu buru-buru menelan kembali kata-katanya. Bahkan kelima suami binatangnya pun menatapnya dengan dahi berkerut. Mereka mengira dia hanya mencari alasan untuk mendekati mereka. Su Yue tidak memedulikan ejekan mereka. Dia hanya menatap Sulai dengan tenang. Abah, jangan khawatir, aku tidak akan menjadi beban bagi kalian. Aku telah membangkitkan kekuatan elemen kayu. Aku bisa melindungi diriku sendiri. Begitu dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya, mengaktifkan kekuatan dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, sebatang sulur kecil muncul di telapak tangannya. Muncul di hadapan semua pria binatang yang hadir. Suasana tawa di alun-alun langsung terhenti. Semua pria binatang menatap dengan mata terbelalak. Seorang wanita bisa membangkitkan kekuatan elemen? Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Sama sekali belum pernah terlihat. Karena di dunia ini, hanya pria berbakat luar biasa yang bisa membangkitkan kekuatan elemen. Sulai juga terkejut melihat sulur kecil di telapak tangan putrinya. Untuk beberapa saat, dia tidak bisa berkata-kata. Seumur hidupnya, dia belum pernah melihat seorang wanita bisa membangkitkan kekuatan elemen. Su Yue melihat tatapan terkejut semua orang. Dalam hatinya, dia merasa sangat puas. Namun, dia tetap mempertahankan ekspresi tenang. Seakan ini bukanlah hal besar. Tatapan pria tertentu tiba-tiba berubah. Perempuan ini,